Sepupu membuka bajunya di depan kakak ipar dan merasa panas. Kakak ipar di samping tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang. Untuk menyembunyikan rasa bersalahnya, dia membawa segelas air dan memberikannya kepada gadis itu. Dan dia melakukan itu hanya untuk melihat dengan lebih jelas dari atas. Melihat tenggorokan gadis itu bergerak, pria itu juga tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur. Dan saat itu gadis itu berdiri lagi, menyatakan bahwa dia membawa oleh-oleh dari desa untuk kakak sepupunya. Kemudian mulai mencari di dalam tasnya. Tidak pernah terpikir, tanpa sengaja mengeluarkan pakaian dalamnya. Dia dengan panik mengambil pakaian itu dan menyembunyikannya di belakang. Dia terus-menerus meminta maaf dan mengatakan bahwa dia membuat kakak ipar tertawa. Dan pria itu hanya bisa menggunakan cuaca yang panas untuk mengurangi kecanggungan. Kemudian membawanya ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Dia juga mengingatkan gadis itu untuk menganggap ini sebagai rumahnya sendiri. Jangan ragu. Melihat gadis itu tetap tidak bergerak, dia baru menyadari bahwa dia telah tinggal di dalam kamar terlalu lama. Jadi dia segera keluar dan menutup pintu. Meskipun pria itu berpura-pura tenang di permukaan, namun di dalam hatinya, dia sudah mulai gelisah. Tanpa disadari, dia sudah perlahan-lahan terjebak dalam perangkap manis sepupunya. Beberapa hari yang lalu, sepupunya datang sendirian ke kota untuk bekerja. Pertama, tidak memiliki pendidikan. Kedua, tidak memiliki keterampilan, dia terus-menerus tidak bisa menemukan pekerjaan. Ibunya mengingatkannya, di kota besar, hanya mengandalkan pekerjaan sambilan tidak cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Lebih baik mencari pria yang dapat diandalkan untuk membantunya. Melihat suami sepupunya yang sukses dalam karir, jadi ibunya mengatur agar dia tinggal sementara di rumah sepupunya. Sementara itu, gadis itu beralasan bahwa pakaiannya belum kering. Dia pun mengganti dengan pakaian sepupunya. Saat makan malam, keluarga itu tampak harmonis. Namun sebenarnya di balik layar, tersembunyi tindakan kecil yang tidak diketahui orang lain. Pria itu secara tidak sengaja menjatuhkan sendok ke lantai. Gadis itu segera pergi mengambilnya. Tapi dia sengaja membungkuk dan menatap pria itu dengan menggoda. Butiran nasi di sudut bibirnya semakin membuat orang berhayal. Pria itu langsung merasa gelisah. Dia mengambil sendok dan berusaha keras untuk makan nasi untuk menyembunyikan perasaannya. Ketika malam tiba, dia bolak-balik di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Bayangan cantik dari siang hari terus muncul di pikirannya. Dengan putus asa, dia hanya bisa memeluk bantal dan pergi ke kamar istrinya. Ren Jieming, tidak tidur di tengah malam. Kenapa kamu datang ke kamarku? Xiaonan, apakah saya bisa hari ini? Apakah saya bisa tidur denganmu? Jiao, Ren Jieming, saya bilang, bisakah kamu sedikit lebih berprestasi? Kamu sudah berapa umur? Sepanjang hari di dalam pikiranmu, memikirkan hal-hal di tempat tidur ini. Seberapa tua saya tetap seorang pria. Saya punya kebutuhan. Saya benar-benar tidak tahu, apa sebenarnya yang menarik dari semua itu? Baiklah, karena kamu sangat menginginkannya, kan? Dan aku, ini lagi istrimu. Saya memiliki kewajiban untuk bekerja sama. Ayo, selesaikan saja. Segera selesaikan. Capek, tidak bisa dimengerti. Pria yang menahan amarahnya berencana turun untuk minum segelas air. Namun, dia bertemu dengan gadis yang juga sedang menuangkan air untuk diminum. Melihat dia mengenakan piyama, pria itu semakin marah. Untungnya, pada saat yang krusial dia menahan impulsnya. Dia langsung meminum segelas besar air. Kemudian dia mengingatkan gadis itu untuk istirahat lebih awal dan buru-buru kembali ke kamar. Sedangkan gadis itu melihat ekspresi bingungnya. Dia menunjukkan senyum puas. Keesokan harinya, pagi-pagi, istrinya berdandan dan mengatakan bahwa dia ada urusan malam ini. Jadi tidak akan kembali. Pria itu mengantar istrinya keluar. Dia juga melihat gadis yang sedang membersihkan. Jaket transparan itu membuatnya terpesona. Jadi dia segera menyuruhnya untuk tidak terlalu sibuk, duduk dan makan. Namun gadis itu bersikeras untuk menyelesaikan kebersihan terlebih dahulu. Kemudian dia membungkuk lagi di depan pria itu untuk membersihkan meja makan. Ini membuat pria itu merasa tidak nyaman. Takut dia akan melakukan hal yang buruk. Jadi dia segera berdiri untuk pergi bekerja. Namun, gadis itu memanggilnya. Kemudian dia mendekati pria itu. Dia dengan lembut menghapus remah makanan di sudut bibirnya. Dia juga dengan lembut meminta pria itu untuk pulang lebih awal untuk makan malam. Dia bahkan menekankan sekali lagi bahwa sepupunya tidak ada di rumah malam ini. Namun pria itu hanya ragu sejenak. Lalu dia dengan tegas menyetujuinya. Kemudian dia pergi ke kantor tanpa menoleh. Malam ini, ada makanan enak, loh. Silahkan bel bunyikan. Kakak Ren, kamu sudah kembali. Kakak Ren, cepat lihat. Pasti kamu lapar. Ini beberapa hidangan kecil yang saya siapkan. Tidak tahu apakah ini sesuai dengan selera kakak Ren. Wanginya enak sekali. Menghirup aromanya, rasanya pasti tidak akan buruk. Kakak Ren, coba rasakan. Bagaimana? Perasaan ini tidak kalah dengan koki restoran sama sekali. Setelah ini, siapapun yang menikahi Susu, itu pasti akan sangat beruntung. Cepat jangan bilang begitu.
Sekarang saya bahkan tidak punya pacar. Bicaralah dengan kakak Ren. Susu ingin mencari pacar seperti apa? Saya ingin mencari pacar seperti kakak Ren. Itu tidak bisa. Kakak Ren sudah tua. Tidak tua sama sekali. Kakak Ren sekarang sedang dalam masa muda yang kuat, matang dan stabil. Kepribadiannya juga tertutup. Ini adalah waktu yang sangat memikat. Baiklah, saya meminjam kata-kata baikmu. Ngomong-ngomong, kakak Ren, apa artinya kita hanya makan sayur? Ini adalah minuman obat yang saya bawa dari kampung. Resep eksklusif. Kakak Ren, kamu harus minum 1 gelas. Setelah gelas ini diminum, memperkuat tubuh, melancarkan peredaran darah. Ini adalah barang yang bagus. Saya pasti harus mencobanya. Ini adalah minuman yang enak. Kalau begitu, 1 gelas lagi. Susu, ayo datang ke sini. Susu. Ini saya minum sendirian. Sangat tidak menarik. Ayo. Temani kamu, Kak Ren, minum 1 gelas. Tapi saya tidak bisa minum alkohol. Apa yang sulit tentang itu? Hanya 1 gelas. Baiklah. Tapi jika saya mabuk? Kak Ren, jangan salahkan saya. Susu, mari kita angkat gelas untuk Kak Ren. Ah. Ren. Kak Ren, saya pergi mandi sebentar. Kak Ren, saya tidak membawa handuk ke sini. Bisakah kamu membawakan saya handuk? Baik. Oke. Kak Ren. Kak Ren, kamu tidak baik ya? Mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Kenapa ini begitu panas? Tidak bisa bertahan lagi. Hei, Ren, ada apa? Oh, kecil. Xiaonan. Kapan kamu akan kembali? Aduh, klien saya belum pergi. Saya tidak bisa pergi, tidak bisa bicara lagi. Saya pergi rapat.
Kak Ren. Saya sangat suka kamu.